Selamat siang, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi peramalan atau forecasting penjualan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novianti, NIM 1921141103. Kemudian ada Delviana Satriawati dengan NIM 1821141087. Yosina Solviana Woni, NIM 1821141086. Dan yang terakhir, Tiara Indah Puspitasari, NIM 1921141101. Peramalan atau forecasting adalah perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Selanjutnya tentang hubungan forecast dengan rencana. Forecast adalah ramalan tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Jadi kegiatan forecasting dapat diartikan sebagai kegiatan meramalkan sesuatu yang bakal terjadi atau belum dilaksanakan perusahaan. Selanjutnya tentang pengaruh kebenaran asumsi. Untuk melakukan peramalan masa depan, seorang analisis penjualan harus berhati-hati dalam memilih metode peramalan dan asumsi yang digunakan. Sebagai contoh, pemakaian tren garis lurus mengasumsikan adanya perkembangan penjualan yang relatif konstan untuk masa-masa yang akan datang. Selanjutnya tentang pemilihan metode forecasting. Untuk memilih metode forecasting penjualan dipengaruhi beberapa faktor berikut. Yang pertama, sifat produk yang dijual. Yang kedua, metode distribusi yang dipakai. Yang ketiga, besarnya perusahaan dibanding pesaing-pesaingnya. Yang keempat, tingkat persaingan yang dihadapi. Dan kelima, data historis yang tersedia. Dan yang terakhir, sifat permintaan produk yang bersangkutan. Selanjutnya tentang teknik forecasting. Secara sistematik, teknik-teknik atau metode-metode forecast dikelompokkan menjadi yang pertama, forecasting berdasarkan pendapat atau judgment method. Forecast penjualan membawa pengaruh yang besar dan bahkan bermanfaat untuk menentukan keputusan dan kebijakan manajemen seperti yang pertama, kebijakan perencanaan produksi, yang kedua, kebijakan persediaan barang jadi, yang ketiga, kebijakan pemakaian mesin dan peralatan, yang keempat, kebijakan tentang investasi aktiva tetap, yang kelima, rencana pembelian bahan mentah dan penolong, dan yang terakhir, rencana aliran kas. Yang kedua, tentang forecasting dengan perhitungan secara statistik. Perhitungan secara statistik didasarkan pada data objektif, baik bersifat mikro maupun bersifat makro. Beberapa teknik perhitungan statistik dalam forecasting yang dibahas meliputi yang pertama, analisis tren, yang kedua, analisis growth, yang ketiga, analisis regresi kolerasi, yang keempat, analisis dengan teknik-teknik khusus. Jadi dalam analisis tren ini terdapat beberapa tren. Yang pertama, tren bebas, yang kedua, tren setengah rata-rata, yang terakhir, tren matematis atau moment dan last squared. Selanjutnya tentang analisis tren atau kecenderungan. Secara umum, data-data penjualan mencerminkan 4 faktor berikut. Yang pertama, tren. Jadi tren merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang, bisa berbentuk tren naik atau menurun. Yang kedua, siklus. Jadi siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka menengah atau berkisar antara 2 sampai 10 tahun. Yang ketiga, musiman. Jadi, musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Dan yang terakhir, ketidakaturan. Fluktuasi semacam ini disebabkan faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dalam jangka waktu yang pendek. Sebagai contoh, ketidakaturan karena faktor-faktor bencana alam yang berakibat volume panen yang dihasilkan tidak seperti biasanya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk membuat garis tren.
Antara lain yang pertama, analisis tren. Yang kedua, analisis tren setengah rata-rata. Dan yang ketiga, analisis tren matematis. Jadi, selanjutnya tentang analisis tren bebas. Berikut ini ada contoh penerapan garis tren bebas. Di sini kami mengambil contoh sebuah perusahaan yang bergerak pada produksi mainan anak ingin membuat ramalan penjualan untuk beberapa tahun mendatang di wilayah Indonesia Timur. Data penjualannya 5 tahun terakhir seperti ini, seperti pada gambar ini. Selanjutnya tentang tren setengah rata-rata semi atau average. Dalam analisis tren ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitungan-perhitungan. Jadi formula yang digunakannya adalah yang pertama, Y sama dengan A ditambah B dikali X. A sama dengan rata-rata kelompok 1 atau kelompok 2 bergantung pada tahun dasar. B sama dengan rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 per N. Sama dengan X2 dikurang X1 per N. Jadi N-nya sama dengan jumlah tahun dihitung dari periode dasar atau jarak periode antara X1 dan X2. Berikutnya saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Devi. Berikutnya ada analisis tren semi-average atau yang biasa disebut dengan tren setengah rata-rata. Dalam analisis tren ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitungan. Nah, rumus atau formula yang digunakan yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana A sama dengan nilai rata-rata saat pertama atau nilai rata-rata kedua bergantung pada tahun dasar. Nah, B sama dengan nilai rata-rata kedua dikali nilai rata-rata pertama dibagi dengan N, di mana N sama dengan jarak periode antara rata-rata pertama dan rata-rata kedua. Pada tahun 2011, perusahaan tekstil Gaya Baru merencanakan penyusunan anggaran penjualan secara terperinci, dan berikut data penjualan 6 tahun terakhir. Dimulai pada tahun 2005, volume penjualan sebesar 425.000 meter, 2006 500.000 meter, 2007 575 meter, 2008 650.000 meter, 2009 670.000 meter, dan 2010 720.000 meter. Komponen penjualan perusahaan terdiri dari 60% kain bermotif dan 40% kain polos. Pada harga jual yang terjadi pada tahun 2010, untuk yang bermotif 6.000 per meter dan yang kain polos 5.000 per meter. Sehingga pada tahun 2011 direncanakan harga jual meningkat sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Perusahaan mempertahankan daerah pemasarannya untuk 3 wilayah dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama ada Yogyakarta dengan distribusi 50%. Yang kedua ada Semarang dengan distribusi 25%, dan Surakarta 25%. Volume penjualan perusahaan pada tahun 2011. Pada tahun 2005 penjualan sejumlah 425.000, XA-nya negatif 1, XB-nya negatif 4. Pada tahun 2006, penjualannya mencapai 500.000, semi total 1.500.000, semi average 500.000, XA-nya 0, XB-nya negatif 3. Pada tahun 2007, penjualannya 575.000, XA-nya 1 dan XB-nya negatif 2.
Pada tahun 2008 penjualannya sebesar 650.000, XA-nya 2, XB-nya negatif 1. Pada tahun 2009 penjualannya sebesar 670, semi total 2.040.000, semi average 680.000, XA-nya 3, XB-nya 0. Pada tahun 2010 penjualannya sejumlah 720.000, XA-nya 4, XB-nya 1. Nah, 1.500.000 dihasilkan dari penjumlahan penjualan dari tahun 2005 hingga tahun 2007. Dan 2.040.000 dihasilkan dari penjumlahan penjualan dari tahun 2008 hingga 2010. Sehingga dapatlah hasil semi average yaitu 1.500.000 dibagi 3 sehingga menghasilkan 500.000, dan 2.040.000 dibagi dengan 3 sehingga hasilnya 680.000. Setelah itu masukkan dalam rumus yaitu A sama dengan 500.000 atau 680.000. B-nya 680.000 dikurangi 500.000 dibagi 3 sehingga hasilnya sama dengan 60.000. Sehingga Y 2011 sama dengan 500.000 ditambah dengan 60.000 dikali 5 hingga hasilnya 800.000 tahun dasar pertama. Dan pada tahun dasar kedua Y 2011-nya sama dengan 680.000 tambah 60.000 dibagi 2 sehingga hasilnya 800.000. Maka penjualan perusahaan tahun 2011 adalah sebesar 800.000 unit. Volume penjualan perusahaan pada tahun 2011 data penjualan 4 tahun terakhir. Pada tahun pertama yaitu 2005 penjualan sebesar 575.000 dengan semi total 1.225.000, semi average-nya 612.500, XA-nya negatif 1 dan XB-nya negatif 5. Pada tahun 2006 jumlah penjualan 650.000, semi average-nya 1, XA-nya negatif 3. Pada tahun 2007 penjualannya sebesar 670.000, semi total 1.390.000, semi average-nya 695.000, XA-nya 1, XB-nya negatif 1. Dan pada tahun 2008 jumlah penjualannya 720.000, semi average-nya 5, XA-nya 1. Sehingga A sama dengan 612.500 atau 695.000, dan B sama dengan 695.000 dikurangi 612.500 dibagi 2 hasilnya 41.250. Sehingga Y 2011 sama dengan 612.500 tambah 41.250 dikali 7 dibagi dengan 2 sehingga hasilnya sama dengan 756.875 pada tahun dasar pertama. Pada tahun dasar yang kedua Y 2011 sama dengan 695.000 ditambah 41.250 dikali 3 dibagi dengan 2 sehingga hasilnya 756.875. Volume penjualan perusahaan tahun terakhir atau data ganjil 5 tahun. Pada tahun 2006 penjualan sebesar 500.000 dengan XA-nya negatif 1 dan XB-nya negatif 3. Pada tahun 2007 penjualan sebesar 575.000, semi totalnya 1.725.000, semi average-nya 575.000, XA-nya 0, XB-nya negatif 1. Dan pada tahun 2018 penjualannya sebesar 650.000,
XA-nya 1, XB-nya negatif 1. Dan pada tahun 2008 penjualannya sebesar 650.000, XA-nya 1, XB-nya 0. Pada tahun 2009 penjualannya sebesar 670.000 dengan semi total 2.040.000, semi freak-nya 680.000. XA-nya 2, XB-nya 0. Pada tahun 2010 penjualannya sebesar 720.000 dengan XA-nya 3, XB-nya 1. 1.725.000 dihasilkan dari penjumlahan penjualan dari tahun 2006 hingga 2008. Begitu juga 2.040.000 dihasilkan dari penjumlahan penjualan dari tahun 2008 hingga 2010. Sehingga A sama dengan 575.000 atau 680.000 dan B sama dengan 680.000 dikurangi 575.000 dibagi 2 sehingga hasilnya 52.500. Maka Y 2011 sama dengan 575.000 ditambah 52.500 kali 4 sama dengan 785.000 tahun dasar pertama. Dan pada tahun dasar kedua Y 2011 sama dengan 680.000 ditambah 52.500 dikali dengan 2 sehingga hasilnya 785.000. Maka penjualan perusahaan tahun 2011 sebesar 785.000 unit. Berikutnya analisis tren momen. Rumusnya Y sama dengan A tambah BX persamaan 1 sigma Y sama dengan N kali A tambah B kali sigma X. Persamaan kedua, sigma XY sama dengan A kali sigma X tambah B dikali sigma X. Keterangan Y sama dengan A tambah BX yang merupakan persamaan garis tren yang akan digambarkan. Sedangkan persamaan 1 dan 2 digunakan untuk menghitung nilai A dan B yang pada akhirnya dijadikan sebagai dasar penerapan garis linear atau yang biasa disebut dengan garis tren. Data perkembangan jumlah penjualan selama 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2006 volume penjualannya sebesar 671.382 unit dan pada tahun 2007 692.856 unit. Pada tahun 2008 703.930 unit, 2009 634.268 unit. Pada tahun 2010 763.296 unit. Sehingga cara menghitung forecast penjualan tahun 2011 sama dengan persamaan pertama 3.465.732 sama dengan 5A tambah 10B dan persamaan kedua 7.056.704 sama dengan 10A tambah 30B atau sebaliknya persamaan 2 7.056.704 sama dengan 10A tambah 30B dan pada persamaan pertama 6.931.464 sama dengan 10A tambah 30B sehingga 125.240 sama dengan 10B. Diperoleh B sama dengan 12.524 sehingga nilai A-nya sama dengan 668.098,4 sehingga persamaan tren Y sama dengan A tambah BX, maka Y sama dengan 668.098,4 tambah 12.524 dikali 5 ya, hasilnya sama dengan Y 730.718,4 unit. Menghitung tren setiap tahun. Pada tahun 2006 Y sama dengan 668.098,4 tambah 12.524 dikali 0 sehingga hasilnya
668.098,40. Dan pada tahun 2007 Y sama dengan 668.098,4 tambah 12.524 dikali 1 sehingga hasilnya 680.622,40. Dan pada tahun 2008 Y sama dengan 668.048,4 tambah 12.524 kali 2 sehingga hasilnya 693.146,40. Dan pada tahun 2009 Y sama dengan 668.098,4 tambah 12.524 kali 3 sehingga hasilnya 705.670,40. Dan pada tahun 2010 Y-nya sama dengan 668.098,4 tambah 12.524 dikali dengan 4 sehingga hasilnya 718.194,40. Selanjutnya, analisis trend least square. Nah, di sini persamaannya Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan variabel dependen atau penjualannya, X merupakan variabel independen atau periode, A merupakan nilai konstanta, B merupakan koefisien regresi, dan N merupakan jumlah data atau periode. Nah, nilai A ini didapatkan dari sigma X, sigma Y per N. Sedangkan nilai B-nya didapatkan dari sigma XY per sigma X pangkat 2. Berikut data informasi yang berkaitan dengan rencana kegiatan operasional perusahaan di tahun 2A11. Yang pertama yaitu data pengalaman penjualan 5 tahun terakhir. Bisa dilihat di sini pada tahun 2A06, volume penjualannya sebanyak 900.000 unit. Kemudian pada tahun 2A07, volume penjualannya sebanyak 920.000 unit. Di tahun 2A08, volume penjualannya sebanyak 950.000 unit. Di tahun 2A09, volume penjualannya sebanyak 980.000 unit. Dan yang terakhir, pada tahun 2A10, volume penjualannya sebanyak 1 juta unit. Kemudian, produk direncanakan akan didistribusikan di 2 daerah pemasaran. Yang pertama yaitu Kalimantan Tengah dengan proporsi penjualan sebesar 60%, kemudian Kalimantan Selatan dengan proporsi penjualan sebesar 40%. Nah, harga jual per unitnya di wilayah pemasaran Kalimantan Tengah sebesar 30.000 per unit. Sedangkan di wilayah pemasaran Kalimantan Selatan, harga jual per unitnya naik 25% lebih tinggi dari wilayah Kalimantan Tengah, yaitu 37.500. Kemudian ini pola penjualan yang direncanakan untuk seluruh wilayah. Nah, jadi penjualannya ini direncanakan akan dibagi menjadi 3 kuartal. Dengan rencana penjualan untuk wilayah Kalimantan Tengah pada kuartal 1 sebesar 30%, kuartal 2 40%, dan kuartal 3-nya 30%. Kemudian wilayah Kalimantan Selatan, kuartal 1-nya 30%, kuartal 2-nya 35%, dan kuartal 3-nya 35%. Nah, sekarang menghitung forecast penjualan tahun 2A11. Unsur-unsur yang perlu kita ketahui di sini yaitu unsur X-nya, X pangkat 2, dan X dikali Y-nya. Yang pertama kita cari nilai tengahnya dulu, yaitu pada tahun 2A08, di sini angkanya 0, X-nya 0, kemudian dilanjutkan di 2A09-nya, yaitu 1, 2A10-nya 2, otomatis di 2A11-nya X-nya sebesar, X-nya yaitu 3. Nah, untuk menghitung A-nya, untuk mencari nilai A-nya, yaitu didapat dengan sigma Y per N. Sigma Y-nya di sini sebesar 4.750.000. Kemudian N-nya, yaitu banyak tahunnya itu ada 5. Nah, dimasukkan ke persamaan. 4.750.000 dibagi 5, hasilnya A sama dengan 950.000. Kemudian, untuk mencari nilai B-nya,
kita menggunakan rumus sigma XY per sigma X pangkat 2. Di sini sigma XY-nya dilihat dari tabel yaitu 260.000, kemudian sigma X pangkat 2-nya sebesar 10. Nah, masukkan ke persamaan 260.000 per 10 didapatkan hasil B sama dengan 26.000. Selanjutnya, untuk menghitung forecast penjualan tahun 2A11, kita masukkan ke persamaan yang tadi, yaitu Y sama dengan A plus DX. A-nya tadi 950.000, B-nya didapat 26.000, dan X-nya untuk tahun 2A11 yaitu 3. Maka forecasting penjualan untuk tahun 2A11 yaitu didapat 1.028.000 unit. Nah, sesuai dengan perencanaan yang akan didistribusikan untuk tahun 2A11, proporsi penjualan untuk wilayah Kalimantan Tengahnya sebesar 60% dari total penjualan, dan untuk wilayah Kalimantan Selatan yaitu sebesar 40%. Nah, 60% dari 1.028.000 unit, yaitu 616.800 unit. Sedangkan 40%-nya yaitu 411.200 unit. Kemudian untuk pola penjualan yang direncanakan untuk Kalimantan Tengah, itu pada kuartal 1 sebesar 30%, maka 30% dikali dengan 616.800 hasilnya 185.040 unit. Kuartal 2-nya 40%, hasilnya 246.720 unit. Kemudian kuartal 3-nya 30%, yaitu 185.040 unit. Harga jual per unitnya yaitu sama 30.000 semua, kemudian dikalikan ini hasilnya. Nah, total penjualan untuk wilayah Kalimantan Tengah sebesar 18.504 juta. Kemudian untuk wilayah Kalimantan Selatan pada kuartal 1 yaitu 30% dari 411.200 yaitu sebanyak 123.360 unit. Kemudian kuartal 2-nya 35% yaitu 143.920 unit. Dan kuartal 3-nya juga sama, 35%, maka hasilnya 143.920 unit. Dengan harga jual per unitnya sama 37.500, kemudian dikalikan, nah total penjualan untuk wilayah Kalimantan Selatan sebesar 15.420 juta. Lalu didapat total penjualan dari dua wilayah ini sebesar 33.924 juta. Nah, ini anggaran penjualan tahun 2A11. Selanjutnya, analisis trend growth. Rumusnya di sini, PN sama dengan P0 plus 1 ditambah I pangkat N, yang mana PN merupakan volume penjualan tahun ke N. Lalu P0-nya itu volume penjualan tahun dasar, N merupakan periode atau tahun, dan I merupakan interest atau tingkat pertumbuhan penjualan. Nah, di sini ada data ya. P0-nya yaitu pada tahun 2A08 sebanyak 1 juta unit, kemudian N-nya 3, interest-nya 10%, kemudian ditanyakan PN-nya pada tahun 2A11. Nah, sesuai dengan rumus, penyelesaiannya PN sama dengan P0 ditambah 1 plus I pangkat N. Masukkan P0-nya 1 juta, lalu I-nya 10%, dan N-nya 3. Maka didapatkan P pada tahun 2A11 sebanyak 1.331.000 unit. Selanjutnya, analisis industri market share. Nah, besar market share suatu perusahaan ini menunjukkan kuatnya posisi persaingan dengan perusahaan lain. Semakin besar market share yang dimiliki, maka menunjukkan posisi persaingan perusahaan yang lebih kuat dibandingkan dengan perusahaan lain. Demikian pula sebaliknya, market share yang kecil mencerminkan posisi perusahaan yang lemah dibandingkan perusahaan pesaing. Nah, rumus market share di sini yaitu penjualan perusahaan dibagi dengan penjualan industri dikali 100%.
Nah, berikut ada data market share suatu perusahaan pada tahun 2A10 sebesar 12%. Volume penjualan industri pada tahun 2A11 yaitu sebanyak 97.200.000 unit. Lalu tingkat penjualan perusahaan yang dapat dicapai tahun 2A11 itu berapa? Maka kita bisa hitung dikalikan market share pada tahun 2A10 yaitu 12% dikalikan dengan volume penjualan industri pada tahun 2A11 sebanyak 97.200.000 unit. Maka didapatkan tingkat penjualan perusahaan yang dapat dicapai pada tahun 2A11 sebanyak 11.664.000 unit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis lini produk atau product line. Digunakan pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam produk. Masing-masing produk tidak dapat diambil kesamaannya dan harus dibuat forecast secara terpisah. Contohnya, perusahaan menjual produk R sebanyak 1.000 unit dengan harga jual Rp300 per unit dan produk R sebanyak 2.000 unit dengan harga jual Rp290 per unit. Biaya variabel per unit untuk produk R sebesar Rp100 per unit dan produk I sebesar Rp80 per unit. Biaya tetap per tahun adalah Rp100.000 untuk produk R dan Rp75.000 untuk produk I. Perusahaan diasumsikan harus menghasilkan kedua produk dan kapasitas maksimum adalah 3.000 unit. Dalam hal ini, manajemen dihadapkan pada 4 alternatif kebijakan. Yang pertama, meningkatkan produk R 20% dan menurunkan produk I sebesar 10%. Alternatif yang kedua, meningkatkan produk R sebesar 40% dan menurunkan produksi I sebesar 20%. Alternatif yang ketiga, menurunkan produksi R 20% dan meningkatkan produksi I sebesar 10%. Yang keempat, menurunkan produksi R sebesar 40% dan meningkatkan produk I sebesar 20%. Berikut adalah tabel untuk menghitung forecast masing-masing alternatif pada produk R dan I. Kesimpulannya dari ini, yaitu produk campuran dengan margin kontribusi tertinggi yang harus didorong untuk pelunasan yang realistik, yaitu alternatif 4, yakni memproduksi R sebesar 600 unit dan produksi I sebesar 140 unit. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan analisis penggunaan akhir. Biasanya digunakan oleh perusahaan yang tidak langsung dapat dikonsumsi, melainkan memerlukan proses lebih lanjut. Contoh berikut adalah contohnya. Perusahaan Primov Botol adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha. Produksi yang ditunjuk untuk botol minuman ringan dan botol obat-obatan. Yang pertama adalah penjualan botol minuman ringan tahun 2004 sampai dengan 2010. Pada tahun 2004, volume penjualan mencapai 258.000. Begitu sampai dengan 2010 mencapai 382.000. Pada penjualan botol minuman ringan, totalnya adalah 2.172.000.
unit. Yang kedua adalah tabel penjualan botol obat-obatan tahun 2004 sampai dengan 2010. Pada 2004, penjualan mencapai 720.000 unit. Sampai dengan 2010, penjualan mencapai 1.990.000 unit. Pada penjualan botol obat-obatan, totalnya mencapai 7.338.000. Berikut adalah penjelasan perhitungan dari forecast penjualan botol minuman ringan dengan menggunakan metode last square. Y dapat dicari dengan rumus A plus B kali X. A merupakan jumlah dari Y per N. Y itu senilai 2.172.000. N senilai 7, maka 2.172.000 bagi 7, hasilnya 310.286 rupiah. B dapat dicari dengan rumus jumlah dari X kali Y per jumlah dari X pangkat 2, yaitu ketemu 18.929. Maka Y sama dengan 310.286 rupiah. Ditambah 18.929 kali X. Maka ketemunya tabel di samping ini. Berikutnya adalah penjelasan perhitungan dari forecast penjualan botol obat-obatan dengan menggunakan metode last square. Sama seperti yang sebelumnya, Y dapat ditemukan dengan rumus A plus B kali X. A di sini ketemu 1.048.286. Sedangkan B ketemu 170.071 rupiah. Maka Y sama dengan 1.048.286 ditambah 170.071 rupiah kali X. Berikut dari presentasi kami. Sekian, terima kasih.